Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggali kandungan-kandungan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34 dan insyaallah juga ayat 35 yang menjelaskan tentang kedudukan seorang suami dan kedudukan seorang istri. Kita tahu bahwasanya hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat kuat hubungan yang sangat kuat. Oleh karenanya pada interaksi suami istri lah kedua pasangan akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, di antara tanda-tanda keesaan Allah, wa min ayatihi maksudnya adalah di antara tanda-tanda Allah itu Tuhan. Apa di antara tanda-tandanya? Banyak tanda-tanda tersebut, di antaranya an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah menjadikan bagi kalian dari diri kalian istri-istri litaskunu ilaiha agar kalian merasa sakinah, merasa tentram bersama mereka Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bukan cuma ketentraman, Allah juga menjadikan mawaddah yaitu cinta, ada hasrat Wa rahmah, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang pada demikian itu ada tanda-tanda akan keesaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Jadi ayat ini menjelaskan hubungan suami istri itu merupakan tanda-tanda Tuhan itu ada. Bagaimana ketertarikan seorang laki terhadap wanita, Allah tanamkan hasrat pada laki-laki kepada lawan jenis wanita terhadap suaminya. Dan Allah ciptakan cinta kasih, kasih sayang, ketentraman. Bahkan Allah mengatakan ini adalah tanda-tanda Allah sebagai Tuhan bagi yang berfikir. Orang merenungkan akan hal ini, maka dia tahu bahwasanya Tuhan itu ada. Bahkan saya katakan tadi, hubungan paling kuat antara interaksi seorang dengan yang lain, hubungan suami istri, hubungan paling kuat Hubungan paling kuat antara suami dan istri. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dalam surat Al-A'raf. Kata Allah, dialah yang telah menjadikan kalian dari satu jiwa, dari Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha. Kemudian Allah jadikan dari Adam istrinya, itu Hawa. Buat apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram bersama Hawa. Tentram bersama Hawa. Maka Adam tidak menemukan ketentraman kecuali bersama istrinya Hawa. Maka sebelum Adam masukkan ke surga, sebelum Adam diturunkan ke bumi, maka Allah ciptakan Hawa. Maka dikatakan Ar-Rafiq qabla Tariq. Ar-Rafiq qabla Tariq itu teman perjalanan sebelum berjalan. Allah ciptakan Hawa untuk menemani Adam. Makanya ketentraman tidak bisa menjadi ketentraman yang sungguhnya kecuali antara suami dan istri. Artinya ikatan antara suami istri sangat kuat. Sangat kuat. Sampai Allah mengatakan zuyyina lin-nasi dalam surat Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Kata Allah, dijadikan bagi lelaki hubbus syahwat, ada syahwat, minat itu kesenangan. Hubbus syahwat maksudnya kesenangan. Minan nisa, yang pertama Allah sebutkanlah wanita. Kemudian wal banin, anak-anak. Kita senang anak-anak, tapi namanya laki-laki yang paling utama adalah bagaimana dia bisa tentram, bisa tenang hidupnya kalau dia memiliki pasangan, dia bisa menyalurkan hasratnya dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Jadi hubungan antara suami istri sangat kuat, bahkan melebihi, boleh dikatakan bahkan melebihi hubungan antara seorang dengan saudara kandungnya, bahkan melebihi seorang dengan orang tuanya, dengan ayah dan ibunya. Dan ini benar. Kita hubungan suami istri rahasia, istri tahu kita tahu rahasia istri kita membicarakan khusus antara suami dan istri. Yang tidak kita lakukan hal tersebut dengan saudara kandung kita dan tidak kita lakukan hal tersebut dengan orang tua kita. Makanya
hubungan paling kuat adalah hubungan suami istri, dan ini diketahui oleh iblis, ya, diketahui oleh iblis, ya. Makanya di antara ilmu sihir yang diajarkan oleh Harut dan Marut, ya, adalah bagaimana untuk menceraikan suami dari istrinya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, ketika Harut dan Marut diutus untuk mengajarkan ilmu sihir, kata Allah, fayata'allamuna minhuma, akhirnya manusia, orang-orang belajar dari Harut dan Marut ilmu sihir, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yang di mana dengan ilmu tersebut mereka bisa memisahkan antara suami dan istrinya, ya. Tidak disebutkan memisahkan antara ayah dan ibunya, kakak dan adiknya, karena hubungan yang paling kuat adalah suami dan istri. Namun sihir mampu untuk memisahkan suami dan istri. Ini menunjukkan bahwasanya daya rusak sihir luar biasa, sampai hubungan terkuat suami istri bisa terputuskan. Nah, dari sini hubungan ini harus dijaga, dan Allah memberikan porsi yang banyak dalam Al-Quran menjelaskan tentang hubungan suami istri dalam berbagai kondisi, ya. Bahkan dalam kondisi perceraian, pertengkaran sebelum bercerai, tatkala bercerai, setelah bercerai, bagaimana menjaga keutuhan keluarga, ada tanda-tanda akan terjadi perceraian, semuanya dibahas, dan ini menunjukkan perhatian Al-Quran terhadap hubungan usrah, hubungan kekeluargaan, karena ini adalah perkara yang penting dalam syariat, ya. Di antara sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang hubungan laki dan wanita antara suami dan istri, yaitu ayat dalam surat An-Nisa ayat 34, ayat 35 yang menjelaskan tentang kedudukan suami harusnya bagaimana, kedudukan istri harusnya bagaimana, ya. Kita bacakan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd." Kata Allah Subhanahu wa taala, para laki adalah qawwamun, adalah pemimpin 'alan nisa, bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan demikian juga karena mereka lelaki telah menafkahkan sebagian harta mereka untuk para wanita. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan para wanita-wanita salehah, para istri-istri salehah adalah qanitat. Qanitat yaitu yang taat kepada Allah. Hafizatul lil ghaib bima hafizallah, yang mereka memelihara diri ketika suami tidak ada. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan para wanita, ya, yang kalian khawatir melakukan nusyuz itu pembangkangan, tidak taat, merasa tinggi, faidhuhunna, maka berilah mau'izah, yaitu berilah targhib dan tarhib, nasihati, berilah mau'izah kepada mereka. Wahjuruhunna, dan boikotlah mereka atau hajarlah mereka, itu pisahkan dari tempat tidur. Fil madhaji, di tempat tidur. Wadribuhun, dan pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau ternyata mereka sudah taat, ya, kepada kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan cari-cari hal-hal yang menyusahkan mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Maha besar. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kalian khawatirkan terjadi pertikaian antara mereka berdua, fab'atsu hakaman min ahlihi. Maka utuslah hakam, ya, dari keluarga sang lelaki, wa hakaman min ahliha, dan hakam dari keluarga wanita. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kedua hakam ini ingin islah, niatnya ingin baik, ingin memperbaiki hubungan kedua pasangan tersebut, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan berikan taufik kepada mereka berdua. Innallaha kana 'aliman khabira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha khabir, yaitu mengetahui secara detail. Tapi kita akan bahas ayat-ayat ini karena ayat ini sangat tegas menjelaskan kedudukan lelaki dan wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim."
Ayat sebelumnya, ya, Allah mengatakan, wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasaban was'alullaha min fadlih. Ayat 32 kalau tidak salah. Allah mengatakan, ya janganlah sebagian kalian berangan-angan memiliki kelebihan yang dimiliki oleh sebagian yang lain. Itu wanita jangan berangan-angan menjadi lelaki dan lelaki jangan berangan-angan menjadi wanita. Ya, masing-masing Allah berikan kelebihan masing-masing, ya. Lirijal nasibun mimma iktasabu, laki-laki punya bagian sendiri, wanita punya bagian sendiri. Tapi yang harus dilakukan apa? Was'alullaha min fadlih. Maka mintalah kepada Allah karunia Allah yang berkaitan dengan kemaslahatan kalian. Jadi jangan berangan-angan laki-laki pengen jadi wanita, pengen enak jadi perempuan di rumah saja, santai, dimanja dan macam-macam. Dan jangan juga wanita pengen jadi seperti laki-laki, pengen keluar jadi kepala rumah tangga yang ngatur bentak-bentak suami, kebalik, ini namanya tugasnya dibalik. Ya. Jangan. Di antara tafsiran tersebut jangan seperti itu. Masing-masing sudah punya tugas. Allah sudah ciptakan dengan yang pas, ya. Was'alullaha min fadli. Kalau kalian ingin sesuatu, minta kepada Allah, minta karunia Allah yang sepadan, yang selaras dengan kondisi kalian. Ya. Setelah itu Allah jelaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna. Qawwam jamak dari qawwam. Qawam yaitu diambil dari al-qiyam. Al-qiyam itu mengurusi. Ya. Ya. Mengurusi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi lelaki adalah yang mengurusi, memperhatikan para wanita sehingga dia sebagai kepala rumah tangga, bahkan sebagian seperti Ibnu Abbas menafsirkan qawwamun, kata Ibnu Abbas, ya. Qawwamun sama dengan umara. Jadi para lelaki adalah amir. Adalah apa? Amir. Sultan, ya, sultan di rumahnya, ya. Ya. Sultan artinya dia merasa dirinya sebagai sultan, ada bawahannya, rakyatnya yang harus dia urusin, ya. Makanya kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya pertanggungjawabannya. Ar-rajulu ra'in fi baitihi. Ya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya, ya. Rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang mengurusi para wanita. Allah jelaskan kenapa mereka yang mengurusi. Kenapa mereka yang mengurusi? Bima faddalallahu bihi ba'dhum 'ala ba'd. Ya. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Karena dua sebab. Dua sebab. Kenapa lelaki menjadi pemimpin? Pertama, bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'd. Lelaki punya kelebihan untuk hal tersebut, untuk jadi pemimpin. Ini secara umum, ya, Syekh Utsaimin mengatakan ini secara umum, ya. Di antaranya punya kelebihan misalnya kuatnya tubuh, kemudian tegar, ya, dalam mencari nafkah, ya. Lebih mendahulukan akal dari perasaan. Ini tiga hal yang dimiliki oleh para lelaki lebih daripada wanita. Ini jelas, wanita lebih kuat, tegar dalam mencari nafkah, kemudian lebih mendahulukan akal daripada perasaan. Namun kata Syekh Utsaimin ini adalah secara umum. Tentu ada saja wanita, lelaki yang bahlul misalnya, lelaki yang kayak perempuan lebih mendahulukan perasaan daripada akalnya, lelaki yang baperan seperti perempuan ada banyak, ya. Tapi kita bilang secara umum lelaki harusnya begini. Mereka memiliki kelebihan dibandingkan wanita. Wanita dibutuhkan kelembutannya, dibutuhkan keperasaannya. Untuk apa? Untuk ngurusi anak-anak, untuk sabar menggenggam anak-anak, mendekap anak-anak. Mereka Allah ciptakan dengan kelembutan, sabar dalam mengurusi anak-anak, dengan perasaan, baper, yaitu sifat wanita.
cocoknya untuk di rumah ngurusi anak-anak, ngurusi kegiatan rumah. Tapi lelaki kenapa dijadikan pemimpin? Karena mereka memiliki hal-hal ini. Ya. Ini yang tadi yang saya sebutkan tadi dalam surat yang Allah singgung dalam surat sebelumnya dalam ayat 32 yang disinggung oleh Allah pada ayat 32. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Dua. Lelaki yang berinfak untuk rumah, kebutuhan rumah. Ya. Karena mereka yang bekerja yang berinfak, maka mereka yang jadi kepala rumah tangga, mereka yang mengeluarkan biaya yang mengurusi. Ini dua hal yang menjadikan lelaki harusnya kepala rumah tangga. Dia harus merasa diri sebagai amir. Karena dia yang biayai kehidupan rumah tangga. Dia yang pengambil keputusan. Rijalu qawwamuna, para lelaki adalah pemimpin. Bahkan umara, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dengan dua sebab, bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd. Karena lelaki punya kelebihan, perempuan juga punya kelebihan, tapi dalam urusan kepemimpinan lelaki yang harus megang. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena harta yang mereka infakkan. Ini Allah bicara tentang hakikat lelaki. Ini kedudukan lelaki. Tapi bagaimana dengan kedudukan wanita? Bagaimana kedudukan wanita? Kedudukan wanita seharusnya wanita yang seharusnya dalam rumah tangga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib." Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wanita-wanita salihat, kata Allah, maka istri-istri yang salihat, qanitat yaitu tulul ibadah atau al-mudawamu ala ta'ah, yaitu continue dalam beribadah, dalam ketaatan, lama dalam ibadah, tulul qunut, lama dalam ibadah, tidak buru-buru kalau beribadah. Selalu al-mudawamah ala ta'ah, gampangannya al-mudawamatu ala ta'ah. Continue dalam beribadah. Hafizatun lil ghaib. Ini sifat pertama. Apa itu wanita salehah? Yang sifat pertama ini, sifat kedua ini. Hafizatun lil ghaib, menjaga diri. Menjaga apa yang harus dijaga. Dijaga. Lil ghaibi, dalam kondisi gaib. Gaib maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika suaminya tidak di rumah. Demikian juga ketika sang wanita tidak bersama suami. Tidak bersama suami. Artinya dia mungkin lagi di luar rumah, suaminya di rumah. Tapi dia lagi bersama temannya di pengajian, dia lagi bersama temannya di pasar, dia lagi sama temannya di mana, itu namanya lil ghaib. Artinya intinya dia tidak sedang di sisi suaminya. Tidak bersama suaminya. Entah suaminya tidak di rumah, atau suaminya di rumah tapi dia sedang di luar. Menjaga apa yang harus dijaga? Apa yang harus dijaga? Banyak yang harus dijaga. Apa yang harus dijaga? Banyak. Dia jaga dirinya. Jaga diri. Kemudian jaga harta suami.
jaga kehormatan suami, kehormatan keluarga. Semua perkara yang hendaknya dia jaga yang menyenangkan hati suaminya. Allah mengatakan hafidhatul ghaib, dia menjaga apa? Menjaga semua yang harus dijaga. Itu adalah untuk kemaslahatan syariat. Kemudian kata Allah, bima hafidhallah. Perhatikan sini, bima hafidhallah. Bima hafidhallah ada dua qiraah. Yang pertama yang dalam Al-Qur'an kita Hafs an Asim pakai dhamma, bima hafizallah, bima hafizallahu dengan dhamma. Dalam sebagian qiraat dimansub bima hafizallah. Ini dua ada perbedaan sedikit ya. Kemudian para ulama khilaf tentang ma di sini, tapi intinya saya ingin sampaikan kesimpulan. Bima hafizallah maksudnya apa? Ini maksudnya adalah sang wanita tidak bisa menjaga diri kecuali dengan bimbingan Allah atau taufik. Bimbingan atau taufik dari Allah. Ini makna bima hafizallah, yaitu bihifzillah. Kalau maknanya kita maknakan dengan masdariyah. Maksudnya apa ikhwan dan akhwat yang rahmati sekalian? Ini perhatian bagi ibu-ibu. Agar ibu-ibu tahu bahwa dia tidak mungkin bisa menjalankan, dia tidak mungkin bisa menjadi istri soleha kecuali dia minta kepada Allah. Ini melazimkan para ibu-ibu, para wanita harus berdoa kepada Allah. Harus berdoa kepada Allah. Karena tidak mungkin menjadi istri soleha kecuali Allah kasih taufik. Pergi zaman sekarang. Seorang wanita ingin banyak tuntutan, terlalu banyak nonton sinetron, terlalu banyak ini, banyak nonton berita, pingin nuntut, pingin ini, pingin anu, pingin ini. Sehingga dia tidak melihat kondisi suaminya, dia terlalu banyak permintaan. Dan dia tidak bisa jadi istri soleha. Tidak bisa menjadi istri soleh. Banyak nuntut, banyak keluh kesah dan macam-macam. Sehingga tidak bisa menjaga kehormatan keluarga. Maka seorang wanita tidak akan berhasil untuk bisa menjadi wanita solehat, menjaga apa yang harus dijaga tatkala suaminya tidak ada atau tidak di samping, ketika dia tidak di samping suaminya, kecuali dengan bimbingan dari Allah. Makanya Allah mengatakan hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, bima hafizallahu. Itu seorang wanita solehat, dia bisa menjaga dirinya karena penjagaan Allah. Ya bihifdzillah. Mari situ masdariyah bihifdzillah, karena Allah menjaga dia sehingga dia bisa menjalankan itu semua. Ini qiraah yang pertama. Qiraah yang kedua bima hafizallah. Bima hafizallah maknanya intinya yaitu wanita menjaga apa yang diperintahkan Allah untuk dijaga. Untuk dijaga. Ya. Jadi para ulama mengatakan bukan karena keinginan suaminya, tapi karena keinginan Allah. Bukan sesuai keinginan suami, tapi karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Ini menunjukkan dia harus ikhlas. Ketika dia berusaha menjadi wanita salehah, dia ingat ini semua perintah Allah. Ya bima hafizallah, yaitu apa yang bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Gampangannya demikian. Ihfadillah yahfadka. Dan ini isyarat seorang wanita ketika dia menjalankan kehidupan roda rumah tangga. Semuanya dia pikirkan karena Allah. Saya harus menjaga Allah. Caranya gimana? Saya nurut kepada suami. Saya harus taat kepada suami. Saya harus jaga rahasia suami. Saya harus jaga rahasia rumah tangga. Saya tidak boleh bongkar aib rumah tangga. Semua karena itu perintah Allah. Kalau suami nyuruh saya yang tidak, saya tidak boleh nurut. Suami suruh saya untuk misalnya ngajak nonton ke bioskop, saya tidak mau ikut. Suami nyuruh saya untuk buka jilbab di hadapan temannya, saya tidak mau ikut. Suami suruh saya untuk menor ya, untuk maca, ya, warna-warni di wajah, kemudian keluar di hadapan teman-temannya, saya tidak mau ikut. Kenapa? Saya disuruh menjaga Allah. Baik suami tidak ada, apalagi kalau suami ada. Jadi dia melakukan itu semua bukan karena hasrat suami, bukan. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan wanita yang solehat. Jadi seorang melihat kedudukan dia sebagai lelaki, dia harus jalankan tugasnya sebagai pemimpin.
kemudian dia sebagai wanita, dia harus jalankan tugasnya sebagai wanita salehah. Ketika hal ini bisa dijalankan dengan baik, maka muncullah keluarga sakinah. Muncullah keluarga sakinah. Masing-masing menjalankan fungsinya. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Masing-masing punya tugas. Ya, jangan saling cemburu. Kamu aja ya, seperti sebagian orang, kamu aja ini ngurus anakmu. Ya. Atau sebagian wanita mengatakan, sudah, papa aja yang hamil lah, jangan saya hamil terus capek. Ya, misalnya, ini gak benar seperti ini. Ya. Atau mami saja nggak tahu sana kerja sana, enak saja saya yang cari uang setengah, kamu kerja sana. Nggak boleh. Nggak boleh. Masing-masing menjalankan fungsinya agar mendapatkan keluarga yang sakinah. Ketika seorang berusaha menempati posisi yang lain atau hasad kepada posisi yang lain, tidak boleh. Was'alullaha min fadlih. Kata Allah, carilah, mintalah kepada Allah karunia dari Allah. Minta agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini awal dari ayat surat An-Nisa ayat 34. Selanjutnya Allah akan sebutkan bagaimana jika kondisi wanita yang mulai membangkang atau tidak nurut, akan kita bahas setelah ini. Tapi kita lanjutkan. Allah setelah itu menyebutkan kondisi wanita yang misalnya tidak menjalankan kewajibannya, tidak salehah, mulai nampak pembangkangan. Dan itu terjadi. Sangat mungkin terjadi dalam rumah tangga siapa saja. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun." Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, istri-istri atau istri-istri yang kalian khawatirkan sifat nusyuz. Apa itu nusyuz? Kita akan jelaskan insyaallah. Nusyuznya. Apa itu nusyuz? Nusyuz dari nasyaza. Nasyaza artinya maknanya irtifa. Nusyuz itu artinya bahasa Arab an-nusyuz al-irtifa. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil ardi tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu. Wahai orang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkanlah majelis, maka lapangkanlah. Jika kalian disuruh untuk berdiri, maka berdirilah. Wa idza qila anshuzu, yaitu suruh bangkitlah, maka bangkitlah. Irtifa yaitu maknanya secara sederhana bangkit, ya, atau merasa tinggi. Maksudnya apa? Wanita yang dikhawatirkan merasa tinggi, gampangannya adalah membangkang. Merasa tinggi, tidak mau nurut sama perintah suami, tidak mau menjalankan arahan suami, itu namanya nusyuz. Ngeyel, membangkang, nusyuz, tidak taat, ya, itu namanya nusyuz. Ini problem rumah tangga. Problem. Rumah tangga repot. Rumah tangga itu gampangannya adalah seperti suatu pemerintahan kecil. Ada rajanya, ada rakyatnya. Rajanya ya sang suami, rakyatnya ya istri dan anak-anaknya. Kalau mulai rakyatnya membangkang, repot. Perintah membangkang, diperintah membangkang, sementara kebutuhan dipenuhi, repot. Nah inilah ketika mulai nampak kepembangkangan dari sifat dari sang wanita, fa'idhuhunna. Maka solusinya bagaimana? Solusi, ya ini solusi. Solusi pertama, fa'idhuhunna. Nasihati. Mau'idhah. Ini solusi pertama, mau'idhah. Mau'idhah itu targhib dan tarhib. Targhib dan tarhib. Buat tarhib. Yaitu ingatkan tentang hari akhirat. Ingatkan tentang hak Allah, ingatkan tentang perintah Allah, ingatkan tentang surga dan neraka, yaitu ingatkan tentang akhirat.
Namun ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini fun atau artinya seni dalam menasihati istri. Ini harusnya dikuasai oleh seorang suami ya. Dia bukan tugasnya hanya sekedar yang penting dalilnya enggak, tapi dia harus ngambil hati istrinya, bagaimana caranya istrinya paham, waktunya kapan pasnya, kapan dia sampaikan, dengan cara bagaimana, dengan tundukan suaranya, tidak harus teriak-teriak. Ini harus diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Katakanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, yaqulu allati hiya ahsan, agar mereka mengucapkan kata-kata yang terbaik. Inna syaitana yanzagu bainahum, sungguhnya syaitan mengadu domba di antara mereka. Inna syaitana kana insani aduwwan mubina, sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata dan menyatakan pernyataan perang kepada manusia. Nah, Allah menyuruh Nabi SAW untuk menyampaikan dalam surat Al-Isra, yaqulu allati hiya ahsan, sampaikanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Kenapa? Karena syaitan suka mengadu domba. Dan di antara yang suka diadu domba oleh syaitan adalah suami istri. Lebih daripada yang lainnya. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma' thumma ba'atha sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengirim pasukannya untuk menyesatkan manusia. Fa'adanahum minhu manzila a'dhamuhum fitnah. Maka anak buahnya yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang fitnahnya paling besar. Setelah iblis mengirim anak buahnya untuk menggoda manusia, datanglah mereka melapor. Wah iblis, saya sudah begini. Wah iblis, saya sudah begini. Kata iblis, belum, kau belum bikin apa-apa. Sampai akhirnya ada setan yang datang, lapor pada iblis, dia mengatakan, la azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Saya senantiasa menggoda sang lelaki sampai dia ceraikan istrinya. Kata iblis, ni'ma ante. Ente yang paling top, setan paling top, karena berhasil memisahkan suami istri. Jadi dalam benak kita harus tahu, setan sengaja untuk membuat kita benci kepada istri, membuat kita ingin pisah dengan istri, membuat istri ingin pisah dari kita. Maka ketika kita menyampaikan mau'izah, nasihat, bukan sekedar kita Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, bukan begitu. Tapi ada fun, ada seni dalam menyampaikan nasihat kepada istri. Ini harus kita mencari pahala dengan seperti itu. Karena apa? Allah menyuruh, yaqulu allati hiya ahsan, ucapkanlah kata-kata yang terbaik. Ini secara umum. Kalau kita disuruh berucap kata-kata yang baik di grup WhatsApp, jangan sembarang ngomong, kita pikir dulu ini baik atau tidak, maslahat atau tidak. Ketika kita berbicara dengan teman juga kita pilih kata-kata, jangan sampai kita nyinyir merendahkan hatinya, kita pilih kata-kata. Apalagi antara kita dengan istri. Jadikan ini ladang pahala. Anda berbicara dengan istri, mikir dulu ini menyenangkan atau tidak. Ini kadang kita nggak terfikir, tahu-tahu ternyata menyakiti hati istri. Wanita punya perasaan beda dengan kita lelaki. Maka kita berusaha menyelam dalam bagaimana cara mereka berpikir, ya kita ngomong ini enak gak didengar oleh istri saya, ini nasihat seperti ini kira-kira diterima atau tidak, masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana. Ya, ini namanya mau'izah, fa'idhuhunna. Ya. Bukan cuma kamu gak tahu dalilnya begini nggak bisa. Ya kullati hi ahsan, ucapkan kata yang terbaik agar kita tidak diadu domba oleh iblis. Kita ini pingin baik atau tidak. Ya, ada orang datang saya ribut sudah bertahun-tahun. Saya bilang, kamu ingin rumah tangga baik atau tidak? Apa pengen begini terus? Pengen siapa yang menang, siapa yang kalah? Kalau pengen lebih baik, kita nggak baik-baik. Masalahnya di mana? Catat. Kita diskusi. Kita kan pengen lebih baik. Bukan pengen buyar. Kalau pengen buyar aja. Bukan pengen saya yang menang, dia yang salah. Masing-masing datang lapor kepada saya, pengen dia yang dimenangkan, istrinya disalahkan, atau istrinya dimenangkan, suami disalahkan. Ini kita bukan cari itu. Kita bukan cari menang, siapa kalah, siapa benar, siapa salah. Enggak, kita pengen lebih baik. Lebih baik. Kalau pengen lebih baik, kita ngobrol sama istri, sayang, kita ini pengen lebih baik atau tidak? Ada yang salah dengan saya dan kamu ya. Intinya mau'izah itu ada seninya, bukan asal menyampaikan dalil. Kalau ternyata masih ngeyel juga, dan ini sangat mungkin terjadi, tidak berhasil, wahjuruhunna fil madaji', yaitu memboikot di tempat tidur. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tetap yudhaji'uha, tetap satu tempat tidur. Tapi dicuekin. Dapat yang mengatakan pisah ranjang. Ingat, ini tujuannya apa? Tujuannya agar sang wanita merasa bersalah. Agar sang wanita merasa tersiksa dengan sikap tersebut dan akhirnya kembali.
merasa tersiksa disikapi demikian. Sehingga kembali kepada suami. Ini tujuannya demikian, makanya diboikot di tempat tidur. Ada yang mengatakan masih tidak pindah kamar, tidak pindah ranjang, tetap dalam kamar satu tempat tidur. Tetapi sang lelaki kalau istrinya menghadap utara, dia menghadap selatan. Kalau kepala sang istri di utara, kepala dia di selatan. Ya, kalau kepala sang wanita di timur, kepala sang lelaki di barat, sehingga pokoknya dicuekin. Ya, atau pisah ranjang, cuekin. Kita punya ranjang, dia punya ranjang. Tapi kenyataannya ini sulit berhasil zaman sekarang. Kenyataannya sulit berhasil di zaman sekarang. Apalagi yang istrinya cuma satu. Tapi obat ini, metode ini adalah metode yang berhasil bagi seorang yang punya istri lebih dari satu. Ya, dia benar-benar tersiksa. Yang suaminya istrinya 2 atau 3 misalnya. Kemudian dia dicuekin. Kemudian besok malam dia sudah pindah ke istri yang lain. Wah, dia sedihnya luar biasa. Metode ini sangat berhasil bagi orang istrinya lebih dari satu, atau yang memang istrinya sangat cinta kepada dia, sangat membutuhkan dia. Kemudian ternyata dicuekin oleh suami, meskipun cuma satu, tapi dia merasa dicuekin, dia merasa tersiksa. Tapi kalau zaman sekarang istrinya cuek, suaminya tidak dihormati, suaminya menjauh dari istrinya, yang tersisa suaminya sendiri, bukan istrinya. Istrinya cuek-cuek aja. Suaminya yang berhasrat harus menahan hasrat, istrinya tidak berhasrat, repot. Jadi metode ini maksudnya suami yang memboikot, malah suami yang terboikot. Tapi kalau suaminya istrinya lebih dari satu, biasanya berhasil. Atau tadi memang suaminya benar-benar disayangi, dihormati oleh istrinya, sehingga disikapi seperti itu, istrinya langsung bisa merasa sedih dan dia segera ingin kembali minta maaf kepada suaminya. Kalau ternyata tidak berhasil juga, maka menempuh metode ketiga, ini metode terakhir. Kata orang, ini metode terakhir. Wadribuhun, pukullah. Pukul di sini datang dalam hadis disebutkan, maksudnya adalah darban ghair mubarrih. Darban ghair mubarrih, yaitu tidak berbekas, tidak berbekas. Bukan maksudnya mukul sampai bengkak. Ingat, pukul di sini, lihat, perhatikan. Pukul di sini, ingat. Pukul ta'dib, yaitu darbut ta'dib. Pukulan yang mendidik, yang tujuannya mendidik. Ya, bukan balas dendam. Bukan balas dendam dan emosi dan melampiaskan. Bukan ya. Bukan. Juga mukul karena Allah, memukul karena Allah. Nah, kalau pukulnya seperti ini, tadi kemudian tidak boleh di wajah dan lokasi-lokasi yang rawan, tubuh yang rawan. Ulu hati misalnya, tidak boleh. Ya, mungkin di sini oke, di pantat mungkin oke, di punggung mungkin oke, tapi kalau ulu hati, kemudian leher, itu nggak boleh. Wajah jelas nggak boleh. Hukumnya haram. Tidak boleh di wajah, lokasi tubuh yang kawan. Ini tadi tidak boleh membekas. Kalau cara mukulnya seperti ini, pasti apa kata istilah orang-orang apa? Tepat dan apa? Terukur. Tepat dan terukur. Tepat dan terukur. Tapi kalau mukul sambil mengangkat ini kemudian sudah, itu bukan karena Allah, itu bukan itu maksud memukul yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khiyarukum la yadrib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara kalian tidak mukul. Sebisa mungkin seorang suami tidak mukul, sebisa mungkin. Dengan kata-kata berulang-ulang mau'izah, jangan mukul. Tapi kalau terpaksa boleh mukul. Boleh mukul, ya. Sebagian wanita tidak bisa baik kecuali dengan dipukul. Mau diapain? Tidak bisa sembuh kecuali dipukul. Ya. Tidak bisa sadar kecuali dipukul. Kalau gitu ya mau diapain? Pukul.
tapi tinggal pukulnya terarah. Jangan pukul kemudian sampai matanya copot, bengkak ya. Itu mending ente ceraikan daripada ente hancur itu manusia. Tidak boleh pukul wajah, haram. Ente kalau nggak kuat mukul juga nggak sembuh-sembuh, ceraikan aja. Bukan kemudian melampiaskan kemarahan, kemudian mukul sana banting sini. Tidak boleh ya. Ini metode terakhir kalau yang metode sebelumnya tidak berhasil. Baik, inilah metode dalam menghadapi wanita yang dikhawatirkan melakukan nusyuz. Setelah Allah berfirman, ingat, kalau semua tidak berhasil, udah ceraikan aja. Anda bersabar atau Anda ceraikan. Jangan Anda melebihi metode ini. Ingat, tidak boleh melebihi metode ini. Kemudian mukul dengan sangar, tidak boleh. Kalau Anda ini metode sudah dilakukan tidak berhasil, Anda dua pilihan, sabar atau cerai. Kalau sabar ya sabar, jalani. Siapa tahu dia sadar nanti di kemudian hari. Kalau enggak ceraikan, jangan menyiksa, tidak boleh. Ya. Kemudian fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Perhatikan. Jika mereka taat kepada kalian, jika para istri taat kepada kalian setelah metode-metode tersebut, ya. Dan kata Allah sini, fa in ata'nakum, jika taat ini menunjukkan memang wanita harus taat kepada suami. Wanita harus taat kepada suami. Sampai Allah mengatakan jika mereka taat. Fala tabghu alaihinna sabila, jangan cari-cari, maka jangan cari-cari lagi masalah ya. Jangan cari-cari lagi masalah. Artinya apa? Apa maksudnya jangan cari-cari lagi masalah? Perhatikan sini. Kalau mereka sudah taat, ya, yaitu jangan lagi ungkit-ungkit masa lalu. Masa lalu. Jangan mukul lagi. Tidak boleh. Kalau mereka sudah taat, selesai. Sudah selesai. Jangan cari-cari masalah. Fala tabghu alaihinna sabila. Jangan mendolimi. Ya, jangan mendolimi. Tidak boleh. Mentang-mentang dia sekali salah, kemudian kita ungkapin lagi, dia sudah sadar, sudah selesai. Kemudian jangan kita cari-cari masalah lagi. Allah ingatkan, innallaha kana 'aliyan kabira. Sungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Allah Maha Tinggi, Maha Besar. 'Aliyan, Maha Tinggi. Kabiran, Maha Besar. Artinya apa? Ini ancaman, ayat ini ditutup dengan ini, kata para ulama, ini adalah ancaman bagi para lelaki. Bagi para lelaki yang menzalimi istrinya. Yang zalim kepada istrinya. Istrinya sudah salah, ya wanita memang tepatnya salah, mau diapain? Khuliqu min dhila', wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, salah. Kalau salah diperbaiki, jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan lagi dipatahkan hatinya. Kamu begini dulu, kamu begini. Tidak boleh. Sudah selesai. Fa in ata'nakum, Allah mengatakan. Itu sifat wanita begitu. Ya, kamu jangan jadi kayak perempuan, mungkin-mungkin melulu. Fa in ata'nakum, kalau mereka taat kepada kalian, setelah mereka bersalah, kalian nasihati atau kalian hajar boykot di tempat tidur, atau kalian pukul mereka sudah kembali, ya sudah. Fala tabghu alaihinna sabila. Jangan lebih lagi daripada itu. Jangan ungkit-ungkit lagi. Jangan pukul lagi. Jangan ngomel-ngomel lagi. Sudah selesai. Kenapa? Innallaha kana 'aliyan kabira, karena Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Ingat, kalau kau tidak nurut, kau lelaki, ternyata setelah itu berlebih-lebihan kepada istri yang sudah pernah salah berlebih-lebihan, maka ingat Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Ini ancaman. Ancaman bagi para pemimpin yang tidak benar dalam menjalankan pemimpinannya. Yang zalimi istri. Dan ini ancaman berat bagi orang yang zalim kepada istrinya. Sebagian lelaki tidak punya perasaan. Zalim kepada istrinya, ya, tidak sayang kepada istrinya, maki-maki istrinya, berkata seperti istrinya seperti berkata sama hewan, seperti berkata sama pembantunya misalnya, tidak ada penghargaan sama sekali. Dan itu kita dapati dari sebagian orang sebagaimana masalah-masalah yang pernah saya hadapi. Jadi ingat, ini ayat luar biasa ya, An-Nisa ayat 34 yang memposisikan seorang lelaki seharusnya menjadi pemimpin yang benar. Ya, dengan kepemimpinannya, qawamun itu sifat mubalaghah, benar-benar amir. Ya, Allah tidak mengatakan ar-rijalu qa'imuna 'alan nisa, tapi ar-rijalu qawwamuna. Qawwam itu sighah mubalaghah, benar-benar jadi pemimpin. Maka dia harus tunjukkan sebagai pemimpin apa tanggung jawabnya, mencari nafkah, menjadi suami yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istrinya melakukan kesalahan, dia punya tahapan-tahapan dalam
memperbaiki. Dan istri harus menjadi istri yang soleh. Fassolihatu qanitatun, dia juga harus menjalankan fungsinya. Kalau sudah terpenuhi dua-duanya, maka akan menjadi rumah tangga yang sangat romantis, sangat harmonis ya. Baik, kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, satu ayat lagi sedikit aja. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 35, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima," jika kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya, suami istri. Kalau tadi istri kelihatannya membangkang, ini sekarang tidak, suami juga ingin menghindar. Ya. Jadi kalau ayat 35 ini sebab dari keduanya. Kalau ayat 34 tadi, istri yang mulai membangkang, mulai tidak cinta kepada suami, mulai menjauh dari suami, ya, maka segera ditangani wahai suami. Tangani, itu masalah rumah tanggamu, segera tangani. Jangan dibiarkan, nanti semakin parah. Tapi kalau dalam kondisi yang lain dua-duanya, suami sudah mulai enggak ini, istri juga mulai enggak, udahlah, hancur, udahlah, bisa aja lah, capek gini, misalnya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya, ada solusi yang lain. Kalau duanya tidak bisa, solusi tidak bisa muncul dari mereka berdua saja, harus ada intervensi. Faba'athu hakaman min ahlihi. Maka kirimlah hakam itu yang memutuskan perkara dari keluarga sang lelaki. Yaitu dia ngerti betul tentang kondisi sang suami. Dia punya ilmu, ya, karena dia akan diutus menjadi hakam. Bukan wakil dari suami, tidak, tapi dia hakam, dia akan memutuskan. Ya. Wa hakaman min ahliha, demikian juga ada hakam dari, apa bahasa Indonesianya hakam? Intinya dia akan memutuskan, hakam dari keluarga istri. Dua-duanya. Hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Jadi sama-sama punya ilmu untuk diskusi bagaimana ke rumah tangga ini. Kita ingin menjaga keutuhan rumah tangga sebisa mungkin. Yurida islaha, kalau keduanya ingin kebaikan, ini menunjukkan Allah tahu tentang niat. Kalau dua-duanya memang punya niat baik, kita ingin membaiki mereka berdua. Yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan berikan taufik kepada suami istri tersebut, ada natijahnya. Mereka berdua punya niat baik, ini akan bisa kembali lagi. Tapi kalau keduanya memang niat enggak baik, ingin nyala-nyalain suami, satunya ingin nyala-nyalain istri, sudah buyar. Maka hakam ini penting, yang niat baik untuk menjalin kembali hubungan rumah tangga yang mulai retak dari dua sisi. Ya. Yurida islah, perhatikan, jika mereka berdua, dua hakam ini ingin kebaikan, ya, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan beri taufik kepada keduanya. Innallaha kana aliman khabira. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha khabir. Allah Maha tahu tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga. Allah tahu secara detail, Allah tahu tentang niat hati para hakam tersebut, dan Allah tahu segalanya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang tafsir dari surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Dan ingat bahwasanya seorang laki berjuang dalam kehidupan rumah tangga agar dia merasakan kebahagiaan. Mendidik istri tidak mudah, ya. Ada sebagian orang alhamdulillah istrinya sudah jadilah, sudah mondok, sudah ngerti, sudah, mungkin ada yang tidak pondok tapi mudah dikasih tahu, ya. Ada istri yang memang pembawaannya ngeyel, suka angkat suara, dia perlu perjuangan. Perjuangan dia lakukan demi kemaslahatan dia, kemaslahatan istri, kemaslahatan anak-anak. Dia bersabar dalam kehidupan rumah tangganya, berusaha menjadi pemimpin yang baik, ya. Berusaha melindungi sang istri, ya, sebagaimana penguasa melindungi rakyatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.